Shalom saudara semua yang terkasih, kembali lagi di program kita We Talk No I But We Let's Talk Together. Kembali lagi di sini bersama saya sebagai host ada Theophilus Nicholas, dan saya hari ini nggak sendiri tapi ditemani oleh pastor kita di Life House Community, ada Pastor Wigan. Halo kok. Ya, halo Theo. Sebelum kita mulai, kita mau sapa dulu semua penonton yang menonton melalui YouTube Live Channel, MNC Live Channel, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi berkat dan pelajaran buat kita semua, supaya masing-masing kita bisa terberkati lewat apa yang kita bahas hari ini kok ya. Ya. Nah, kita hari ini mau ngebahas soal Korintus ya, Ngobras ya. Ngobrol Alkitab santai. Ya, ini jatahnya ngobras. Jatah yang ngobras. Nah, ini Korintus ini kita akan bahas di hari ini. Boleh kali kok di pembukanya dulu kok, latar belakang kitab Korintus. Oke, kita sambil ngobrol mengalir aja ya. Oke, Iya. jadi surat Korintus ini ditulis saat Paulus berada di Efesus ya. Oke. Kira-kira tahun 54 sampai 55 Masehi. Nah, saudara, Korintus ini adalah kota metropolitan di Laut Mediterania sebagai city hub. City hub itu kota pelabuhan yang dilewati banyak kapal. Dulu belum ada pesawat terbang. Ya. Kira-kira yang mirip dengan Korintus kalau hari ini tuh Singapura. Ini kota di mana Singapura itu kan jadi port, banyak kapal-kapal yang lewat situ, yang berlabuh di situ. Bahkan lalu lintas udara pun kalau kita lihat kenapa Changi dibikin sebegitu bagus, karena itu memang jadi Ramai ya. jadi tempat transit gitu. Nah, kira-kira Korintus tuh Singapurnya zaman dulu, Singapura di Asia Tenggara ya. Berarti orang dari banyak negara Ya, banyak datang ke situ. betul sekali. Jadi ini adalah city hub. Ini kota pelabuhan sekaligus kota perdagangan. Jumlah penduduknya kira-kira mencapai 700.000 orang pada masa itu, jumlah yang sangat fantastis ya. Karena kata-kata kota mungkin pada saat itu hanya dihuni puluhan ribu, 100.000. Jadi ini betul-betul megapolitan. Ya. Hitungannya ini kota yang sangat besar ya. Jumlahnya sangat banyak. Nah, sebagai kota metropolitan tentunya Korintus ini diperhadapkan dengan banyak masalah sosial. Masalah sosial, dosa moral juga ada di situ ya. Nanti kalau kita perhatikan detail ya Bapak Ibu Saudara, kalau baca kitab Korintus ini dosa seks apa saja ada di kota ini. Jadi yang sekarang ada nih semuanya sudah ada sejak zaman dulu. Bukan hal baru. Ya, di kota Korintus. Nah, di zaman Perjanjian Baru sebetulnya kota Korintus ini tergolong relatif baru. Ya. Karena kota Korintus yang lama itu sudah diratakan dengan bumi oleh tentara Roma pada tahun 146 sebelum Masehi. Dibiarkan kurang lebih 100 tahun, pada tahun 44 sebelum Masehi barulah dibangun kembali oleh Caesar ya, Kaisar Roma juga, di atas puing-puing kota yang lama. Maka Korintus menjadi ibu kota salah satu provinsi negara Roma, yaitu Akaya. Jadi kalau baca kisah para rasul ada Akaya. Nah, itu ibu kota provinsinya itu Roma ya. Kenapa? Karena Korintus itu ibu kota Akaya adalah Korintus. Kenapa? Karena Korintus ini sangat strategis baik dari sisi militer maupun perdagangan ya. Provinsi ini juga meliputi semenanjung Peloponnesus dan di seberang Laut Utara ke provinsi Makedonia. Nah, Korintus punya dua pelabuhan ya. Yang satu menghadap timur dan yang satu menghadap barat. Jadi memang kapal-kapal dari manapun bisa stop dan harus melewati kota itu pada masa itu ya. Karena letaknya kota Korintus sangat strategis, maka kota ini banyak didatangi orang-orang, banyak pendatang. Jadi ini multicultural pada saat itu ya. Tidak hanya dari negeri Yunani tetapi juga dari kawasan timur. Sehingga sekalipun Romawi yang mendirikan kota ini kembali di tahun 44 sebelum Masehi itu, tapi ciri Romawi di kota itu cepat hilang. Sebaliknya ciri Yunani semakin mencolok karena saat itu filsafat Yunani kan juga sangat terkenal ya, sangat sangat menyebar luasnya cepat sekali. Nah,
ciri Yunani bercampur dengan kebudayaan Timur di situ. Nah, mengingat letak masyarakat, maksud saya letak Korintus secara geografis sangat strategik, maka masyarakatnya pun sangat majemuk. Dengan masyarakat majemuk, banyak pendatang, banyak aliran kepercayaan, agama-agama, dewa-dewa, komplit semua di situ. Nah, tapi ada satu dewi yang paling laku dan dipuja di kota Korintus, itu adalah Dewi Afrodit. Ya, dalam bahasa Latin tuh Venus, dibilangnya itu Venus. Nah, Dewi Afrodit ini adalah dewi cinta birahi. Kuilnya banyak sekali dikunjungi orang. Di Korintus dahulu dewi itu juga dipuja melalui sundal suci. Jadi di kuil Dewi Afrodit itu ada ribuan pelacur dan itu dianggap sundal yang suci. Yang boleh. Iya. Nah, jadi di zaman PB ibadat semacam itu juga banyak ditentang karena tidak cocok juga sebenarnya dengan kebudayaan Romawi. Tetapi suasana dan mentalitas itu memang udah begitu melekat sehingga pelacuran memang dianggap hal yang biasa. Sebab oleh orang Yunani pada saat itu pelacuran bukan hal yang tabu, biasa saja gitu loh. Nah, Korintus itu juga seringkali dijuluki dengan kota cinta, di mana cinta diperjualbelikan. Dalam bahasa Yunaninya porneia. Nah, kata porno itu dari sini. Porneia. Ya. Porneia ini menjadi hal yang biasa dan merupakan barang dagangan yang laris manis. Mentalitas yang seperti ini didukung oleh suasana kota pelabuhan dan perdagangan seperti Korintus. Kemajemukan kota Korintus untuk dimasukkan berbagai macam ajaran agama menjadikan juga kekristenan cepat untuk merambat di kota itu karena kota ini sangat terbuka. Masuknya. Iya, apapun mereka terima. Tetapi masalahnya ya yang namanya kota begini terbuka, mungkin zaman sekarang kayak New York gitu ya. Ya bebas, apapun boleh masuk. Nah, kekristenan pun dalam tanda petik nih seperti mengalami pembaharuan pada masa itu. Ya. Di mana pembaharuannya yang tidak sesuai lagi dengan ajaran para rasul. Tetapi disesuaikan dengan semangat zaman pada saat itu. Di mana penduduk kota itu suka menempuh jalannya sendiri. Mereka mencampur adukan berbagai aliran kepercayaan, segala apa yang disenangi dan dipilih. Inilah yang menjadi cikal bakal karakter jemaat ini, keras kepala dan rewel sekali. Semua bertindak suka-suka mereka, semua bertindak mau-mau mereka. Jadi kekristenan memang cepat diterima sebagai kepercayaan baru, tapi ada kepercayaan lama dengan pola berpikir yang pada saat itu dianggap mungkin kalau dibilang sekarang sangat posmo gitu ya, free thinker atau apapun main dicampur aduk sendiri. Ini kan sebetulnya gambaran kekristenan hari ini. Benar. Ya, yang katanya apa kemarin nih yang viral Christian progresif. Progresif ya. Digunakan kata progresif. Ya. Itu kan campur aduk seenaknya sendiri. Nah, itu sebetulnya kira-kira itu yang terjadi di kota Korintus. Comot-comot aja gitu jadi. Iya. Apa yang mereka suka ya mereka masukkan. Yang enggak mereka dalam ajaran Kristen versi mereka. Nah, ini yang membuat Paulus melabrak mereka lewat suratnya ini. Iya. Nah, jadi kondisi yang buruk secara moral dan spiritualitas itu di satu sisi juga membuat Paulus cukup sulit ketika merintis jemaat di situ. Mereka terima tapi suka-suka sendiri. Tetapi puji Tuhannya Paulus mendapat pertolongan dari Aquila dan Priscilla. Nah, Aquila Priscilla sendiri itu sebenarnya orang Roma. Namanya soalnya juga bukan nama orang Yahudi ya?
Aquila Priscilla ini turunan Yahudi. Oh. Ya. Dia dari Roma, tetapi saat itu lagi pindah ke Korintus untuk sesaat, karena pada saat itu zaman Kaisar Claudius di Roma, itu Kaisar Claudius mengeluarkan dekret anti-Yahudi dan mengejar semua orang Yahudi yang ada di kota Roma. Jadi orang-orang Yahudi pada keluar dulu, keluar dari kota Roma. Nah, Aquila Priscilla ini perginya ke Korintus. Dan mereka kembali lagi ke kota Roma setelah tahun 54 Masehi, di mana pemerintahan Claudius berakhir. Oh. Lalu kan digantikan oleh Nero. Nah, itu pulang lagi. Jadi maka nanti kalau kita bulan lalu ketika kita bahas kitab Roma, kok ada salamnya kepada Aquila Priscilla. Nah, jadi si Aquila Priscilla ini udah pulang lagi, sudah kembali lagi ke Roma. Nah, Aquila Priscilla inilah yang adalah bos tenda. Bos tenda. Ya, betul. Dia memang punya usaha bos tenda. Nah, jadi sebenarnya Paulus ini kerja dengan mereka. Karena Paulus kan usahanya kerja. Iya, dia kerja jadi pegawainya Aquila Priscilla. Ngomong kasarnya begitu. Oke, Iya. paham. Nah, tetapi kita teruskan dulu. Jemaat di Korintus ini campuran. Ada orang Yahudi, ada juga orang non-Yahudi. Ya. Tetapi memang mayoritasnya non-Yahudi. Tapi ada jemaat Yahudi juga. Nah, oleh karena itu di kitab Korintus ini karena mayoritasnya non-Yahudi, Paulus sama sekali tidak membahas tentang adat istiadat Yahudi, tentang hukum Taurat. Kan beda sama Galatia. Apa semua, karena itu banyak orang Yahudi. Nah, ini kebanyakan non-Yahudi. Nah, jadi Paulus tidak membahas hal-hal seperti itu. Ya. Jemaat Korintus juga variatif, dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Jadi kota ini kota kaya. Karena kota pelabuhan, tapi juga di kota ini kan banyak yang kerja sebagai buruh pelabuhan. Jadi kira-kira gitu. Jadi dari kalangan atas sampai kalangan bawah tuh lengkap di kota ini. Nah, yang jadi Kristen itu kan juga ada dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, karena kota ini kota pelabuhan, banyak orang yang bekerja sebagai buruh upahan juga di kota itu. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini hal yang seru. Coba Theo baca 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. 1 Korintus 5 ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Oke, ini ada dua hal yang menarik dari yang Theo baca. Yang pertama, coba perhatikan lagi ayat yang 9 tadi. Ayat 9 ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Stop dulu. Surat yang mana? Bukankah ini 1 Korintus? Iya. Berarti ada satu surat yang Paulus sudah tulis kepada jemaat ini. Nah, jadi nanti kalau kita bahas 2 Korintus ya, kita tahu sebenarnya diindikasikan Paulus itu nulis 4 kali buat Korintus. Iya. Nah, jadi surat 1 Korintus yang kita pegang sebenarnya adalah surat yang kedua. Sebelum 1 Korintus ini ada surat yang pertama. Karena Paulus bilang dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu. Yang mana?
Bukankah ini surat yang pertama kali? Iya. Nah, para sarjana perjanjian baru, the New Testament scholars, menduga, dan menurut saya ini masuk akal. Nah, surat Korintus yang pertama itu sebenarnya adalah 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 2 Korintus 7 ayat 1. Coba baca. 2 Korintus 6. Iya, sebenarnya yang itu. Ayat 14 sampai 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Nah, ayat 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi ada isu pasangan gak seimbang, percabulan, memisahkan diri, dengan yang tadi Theo sudah baca di 1 Korintus 5. Jadi rupanya ada kasus moralitas di situ. Paulus menulis surat yang pertama ini tapi kurang direspon dengan baik. Maka Paulus menulis lagi, menghajar tentang hal ini. Itulah surat 1 Korintus yang kita pegang. Nah, ini bisa dibuktikan, coba lihat. Kenapa diduga 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 7 ayat 1 inilah isi surat yang pertama? Coba lihat. 2 Korintus 6 ayat 13. Nanti kalau teman-teman semua membaca dari ayat yang pertama, akan lihat dari ayat 14 sampai 71 ini nggak nyambung. Coba lihat ayat yang ke-13 dari 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. 6 tadi ayat 13 ya. Ini kalau kita lihat dari atas ya, dari ayat 11 deh. Hai orang Korintus, kami telah bicara terus terang. Hati kami terbuka lebar-lebar bagimu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Nah, coba sekarang disambung dengan 7 ayat 2. 2 Korintus 7 ayat 2. Berilah tempat bagi kami dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah. Lihat sambungannya ya. Kayak baru nyambungnya. Nah, itu dia. Nah, tetapi kenapa penyusunannya jadi kayak begini ya? Nah, ini penyusunan yang model begini itu baru dimulai pada Sinaiticus ya. Ya, ini masalah ketika disusunkan surat zaman dulu ini kan terbagi dalam fragmen-fragmen yang dikumpulin. Jadi kita jangan bayangin udah ditemukan satu gelondongan, enggak. Paulus nulis satu surat ya. Suratnya dulu kan juga ditulis dari papirus, belum ada jilitan kayak buku rapi. Nah, terus ketika Paulus kirim, orang-orang di situ kan banyak yang menyalin. Nah, jadi ya itu kan yang dikumpulkan, yang sudah tercecer begitu. Ya, nah, jadi itulah sebenarnya ini nih hal yang menarik ya dari 1 Korintus ya. Jadi sebenarnya 1 Korintus ini adalah yang kedua gitu ya. Nah, lalu kita kembali lagi yang ada pada 1 Korintus 5 tadi. Tadi kan ayat yang ke-9 ya. Nah, sekarang ayat ke-10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13. Ya, yang tadi udah dibaca. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Ya, oke, stop. Ini kalau kita lihat ayat yang ke-10 ya. Jadi maksudnya gimana?
Tadi di ayat 9 kamu jangan bergaul dengan orang cabul. Ayat yang ke-10 yang kumaksudkan bukan semua orang cabul pada umumnya. Dan semua orang kikir dan semua penyembah berhala. Kalau semuanya gitu, kamu harus meninggalkan dunia ini, kata Paulus, ya kamu mati aja. Karena di dunia ini ya memang, apalagi zaman itu, semuanya isinya di kota itu orang cabul, penyembah berhala, orang kikir. Jadi gimana? Nah, ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Jadi orang-orang yang ada di tengah-tengah jemaat Kristen. Ya. Orang-orang yang ada di jemaat Kristen itu sendiri. Tetapi terus menjalani praktek cabul, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Jangan kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Bagi orang Yahudi, makan itu sakral. Ini bukan kayak kita pulang gereja makan bareng, enggak. Orang Yahudi itu kalau terutama zaman itu ya, kalau sampai dia mau makan bersama, itu tanda persaudaraan, tanda penerimaan. Dia nggak mau makan sembarangan, makan bersama tuh nggak mau. Ayat 12, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang di luar jemaat. Jadi Paulus bukan ngomong tentang orang yang gak ada di jemaat. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Nah, ini kita belajar loh dari sini. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Saya simpulkan gini. Coba kita nih perhatikan case ini ya. Tuhan Yesus bilang, kalau ada saudaramu yang berbuat salah, tegur. 4 mata. Nggak bisa, tambahin saksi. Masih nggak mau berubah, disidang di tengah-tengah jemaat. Masih nggak berubah, kucilkan. Ini loh yang dimaksud. Masalahnya orang Kristen zaman sekarang tuh suka bikin pembelaan diri. Banyak pembuat kejahatan di tengah-tengah gereja. Lalu kalau ditegur nggak mau, teman-teman mulai menjauh dari dia, terus dia bilang nggak punya kasih. Jangan judge deh. Ya, itu tuh kata-kata yang paling sering. Siapa bilang? Jangan judge. Kamu boleh menghakimi, tapi hakimi dengan adil. Kalau Paulus bilang, bukankah kamu hanya boleh menghakimi mereka yang berada di tengah jemaat? Kita boleh. Yang gak boleh apa? Kamu menghakimi dia. Jangan nyuri, kamu sendiri nyuri. Nah itu kan gak adil. Lah itu loh yang gak boleh. Ya. Tapi ini seringkali ditwist memang di zaman sekarang. Ya. Tapi Alkitab itu dengan jelas. Dengan jelas. Kalau di tengah-tengah kamu ada pembuat kejahatan, pembuat onar di tengah-tengah jemaat, kamu panggil dia. Dia gak bisa terima, tidak mau berubah, panggil 2-3 orang saksi. Masih gak bisa terima, di tengah-tengah jemaat. Kalau dia tetap gak mau berubah, kucilkan dia, siapapun dia. Ini berlaku termasuk untuk pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Ditegur. 4 mata dulu. Iya. Kalau nggak bisa di titik tertentu, kamu harus kucilkan dia. Nah ini kalau saya ngomong gini banyak yang bilang, kok kayak nggak punya kasih? Enggak. This is biblical. This is very biblical. Justru membiarkan orang kayak itu tengah jemaat akan merusak. Dan itu kita kayak gak punya kasih ke jemaat-jemaat yang lain juga. Iya. Makanya Paulus bilang, kamu jangan bergaul, jangan duduk bersama, jangan terima dia sebagai saudaramu. Kalau dia tetap mau hidup dalam dosa. Karena dia akan mencemarkan yang lain. Nah, tapi please ini nih jangan disalah tangkap ya. Jangan gereja tempat eksklusif. Enggak, ini nih nggak ada urusan dengan eksklusif.
Jadi kalau orang yang datang ke gereja gimana? Oh, kita terima semuanya. Tapi kalau yang namanya melayani bersama, menjadi komunal bersama, ya harus mau diarahkan. Ya. Kalau orang itu nggak mau diarahkan, mau hidup suka-suka, ya dia tidak bisa ada dalam komunal inti. Karena kehadirannya hanya akan mencemarkan. Betul, Yesus mengasihi orang berdosa. Ya. Dia terima, tapi selalu dia bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau orang tersebut tetap mau hidup dalam ketidakbenaran yang lama, ya nggak bisa. Konsekuensinya ada. Nah, itu yang harus kita perhatikan dari pelajaran ini. Ya. Nah, lalu surat Korintus ini sebenarnya punya 4 pokok utama. Ini nih bicara tentang gereja, ya. Kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus, bagaimana membangun kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, ketiga, penggunaan karunia rohani. Keempat, bagaimana hidup di dalam tubuh Kristus. Termasuk di dalamnya, kalau kita lihat surat Korintus pasal yang ke-15 yang terakhir adalah pengharapan hidup sebagai warga kerajaan surga. Nah, tetapi saya mau awali dulu dengan 1 Korintus 1 ayat yang pertama. Coba kita lihat 1 Korintus 1. Iya, ayat yang pertama dulu. Coba kita lihat ya. 1 Korintus 1 ayat 1 berarti kok ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Iya, nah ini nih menarik. Kenapa saya mau mulai dari sini? Kok tiba-tiba Sostenes? Itu siapa kok? Aku juga nggak tahu aku. Kenapa tiba-tiba kok muncul si Sostenes? Sostenes. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 17. Kisah Rasul 17. Dari ayat 12 deh kita baca. Nanti Pasal 17 ya? 18 ayat 12 sampai 17. 18 ayat 12. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan Oke, pengadilan. maaf, saya potong dulu sebentar. Kisah Rasul 18 ini cerita Paulus di Korintus. Oh, oke. Kalau ayat pertama, Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat 2 ini yang saya katakan tadi, Paulus berjumpa dengan Aquila. Yeah. Dan Paulus nebeng di rumah dia. Karena Aquila Priscilla ini memang ya orang lumayan beruang pada saat itu. Paulus kan nggak punya rumah, dia hanya nebeng ya. Nah, ayat 3 itu yang saya katakan tadi. Mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama sebagai tukang kemah. Nah, nanti ini akan saya soroti juga ya tentang si tukang kemah ini. Nah, lihat ayat yang keempat. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Maka tadi saya katakan jemaat di kota Korintus ini ada orang Yahudi dan yang bertobat dan orang non-Yahudi. Nah, jadi Paulus ini punya pola. Ketika dia baru sampai, dia selalu ke rumah ibadat, ya? Akan ke rumah ibadat orang Yahudi atau sinagog. Dan dia mulai bicara di situ. Pertanyaannya, kok dia punya hak bicara? Dia terkenal soalnya. Kamu nggak bisa kan datang langsung bicara. Lu siapa mau ikut mengajar? Nah, jangan lupa, Paulus ini seorang rabi. Dia Rabi Saul. Sebab dia adalah muridnya Gamaliel. Maka dia punya kredensial untuk boleh bicara. Tetapi ketika dia bicara, dia tuh menjelaskan siapa Kristus dari terang perjanjian lama. Nah, sehingga ya dia tuh dapat pertentangan. Ayat yang ke-8 ada Krispus misalnya, kepala rumah ibadat malah jadi percaya. Nah, singkat cerita, tadi saya bilang baca dari ayat berapa? Dari ayat yang ke-12 ya. Mereka gak seneng. Mereka orang-orang Yahudi yang tidak percaya, kesel kan sama Paulus kan. Lu kok mau yakinin kita sih? Paulus dibawa ke pengadilan kota pada saat itu. Nah, barulah ayat yang ke-12 tadi. Paulus dibawa ke hadapan gubernur untuk diadili. Nah, mulai ayat 13. Kata mereka,
ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Iya. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukuli di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Oke, stop. Nah, jadi Paulus dibawa ke sidang. Pengadilan, ya. Ini si Galio Iya, kirain ada urusan kejahatan apa? iya. Nggak taunya urusan hukum Taurat. Dia bilang, "Hah? Hukum Taurat? Gue nggak peduli kalau itu malu urus sendiri Gi. Iya. Gue nggak mau ngurus gituan," katanya. Hmm. Itu ditolak. Nah, Sostenes ini ya, itu salah satu pemimpin sinagog. Pemimpin sinagog yang membawa kasus ini. Jadi sebenarnya Sostenes ini musuh bebuyutan Paulus awalnya. Dia ini pemimpin sinagog yang apa namanya, benci sekali sama Paulus. Dia yang ikut menyeret Paulus ke pengadilan. Perkara ini ditolak. Masa yang ada di situ tentunya bukan orang-orang Yahudi, entah gimana, memukuli Sostenes. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi Sostenes malah dipukulin. Nah, tetapi kita tahu dalam 1 Korintus, Sostenes itu kok jadi sahabat. Yeah. Bahkan dalam catatan sejarah gereja, ya, Sostenes itu menjadi uskup di Kolofon. Kolofon itu salah satu kota kuno di Ionia, Asia Kecil, sekarang bagian dari Turki modern. Nah, jadi singkat cerita apa? Kita bisa lihat di sini bahwa Sostenes itu dari seorang pembenci, tapi akhirnya jadi sahabat Paulus. Nah, logika yang ada ya, itu pasti gini. Kemungkinan besar, kan Paulus lihat saat Sostenes dipukulin. Tapi Paulus pasti, ya kita nggak tahu, entah kunjungin dia, entah malah jadi memperhatikan Sostenes, yang kemudian dia pasti luluh dan hancur hati. Kok mau sih? Kan aku yang benci loh sama kamu. Aku yang dulu ikut seret kamu ke pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi ini yang kita bisa pelajari. Jadi Sostenes ini menarik sekali ya. Dia nih dari musuh Paulus, tapi tiba-tiba di 1 Korintus udah jadi sahabat. Paulus itu menuliskan nama Sostenes kenapa? Yang pertama, untuk apa namanya, apresiasi terhadap Sostenes. Kok Krispus nggak ditulis? Kan Krispus kalau kita lihat di Kisah 18 yang bertobat duluan. Nah, tapi Sostenes ini ya, yang dari musuh, semua orang Korintus tahu kok, orang-orang Yahudi di Korintus tahu kok si Sostenes benci banget sama Paulus. Dan ya sebagai pemimpin sinagog, dia juga pasti punya influence gitu. Nah, jadi ini kenapa Paulus menuliskan itu di awal suratnya ya. Nah, tetapi yang menarik gini, setelah Paulus tulis greeting ya, Paulus langsung mengcounter bahwa di gereja di kota Korintus itu ada golongan yang terpecah-pecah. Sedikitnya ada 4 golongan yang kita ketahui. Ada golongan Paulus, golongan Kefas, Petrus, golongan Apolos. Apolos ini orang pandai bicara sekali. Kalau zaman sekarang dia cocoknya jadi apologet Kristen. Dia nih juara lomba debat. Iya. Dia juga ikut melayani di kota Korintus ya. Jadi kenapa sampai gini banyak orang yang melayani di kota Korintus? Karena di kota Korintus itu ya memang kota besar, jadi banyak yang mampir datang. Dan golongan Kristus. Nah, golongan Kristus ini menunjuk pada Yakobus saudara Tuhan. Ya.
Nah, jadi jemaat Kristen itu terpecah-pecah. Tapi kenapa Paulus marah? Mereka jatuh pada pengkultusan kepada salah satu pemimpin gereja purba. Ini kan semua pemimpin ini. Ada Paulus, ada Petrus, ada Apolos, ada juga golongan Kristus. Atau ini yang mengagungkan Yakobus. Yakobus itu pada saat itu pemimpin gereja di Yerusalem juga. Nah, ini kok jadi pengkultusan nih, Paulus lihat. Nah, coba kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Paulus menegaskan Kristus tidak dapat dibagi. Kok kamu terpecah-pecah? Pemimpin gereja yang kamu agungkan itu tidak mati buat kamu. Makanya adakah Paulus disalibkan karena kamu? Nah, di sini kita lihat Allah itu punya hikmat yang beda dengan hikmat manusia. Ketika mereka berpikir bahwa kultus idola mereka lebih berhikmat dari yang lain, justru menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti hikmat Allah. Karena masing-masing ini kan menganggap golongannya paling benar. Iya. Justru di situ Paulus menunjukkan kalian itu nggak ngerti hikmat Allah. Kalau kalian ngerti hikmat Allah, kalian tidak terbagi-bagi. Justru kalian akan merendahkan diri satu sama lain. Kenapa? Paulus di sini menyatakan justru kalian ini kan saling meninggikan diri, saling merasa lebih hebat, lebih pintar. Paulus bilang, kamu tahu gak sih, untuk kami para rasul, kami itu dapat tempat yang paling rendah. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 14, coba lihat. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 14. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Nah, jadi Paulus mau bilang nih, kamu saling meninggikan diri. Kami ini yang kalian mau coba kultuskan, kami itu paling hina. Kami sibuk saling merendahkan diri, kok kamu malah saling meninggikan diri? Itu pesannya Paulus. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Kita belajar teladan kerendahan hati di sini ya, belajar teladan merendahkan diri di sini. Nah, lalu, ini kota Korintus itu, ini kan kota metropolitan. Ya. Jadi daging-daging yang ada di situ, ya, itu kan tadi saya katakan kuil-kuilnya banyak. Lalu daging yang habis dipersembahkan di kuil itu dijualin lagi di pasar. Jadi kalau orang mau makan daging dengan harga yang lebih murah, mereka harus beli di pasar yang bekas gituan. Karena kalau fresh meat yang belum dipersembahkan itu mahal sekali. Tentu yang kaya-kaya mungkin gak ada masalah. Tapi kan jemaat di kota Korintus juga banyak orang yang gak mampu. Ini nih mix, campur. Nah, akhirnya timbul perselisihan, boleh atau tidak. Makan daging yang dipersembahin di kuil-kuil. Iya. Boleh atau tidak. Nah, di sini Paulus mengajar, ya. Paulus mengajar bahwa untuk tidak menjadi batu sandungan. 1 Korintus 8 ayat 9, coba kita lihat. Korintus 8. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala?
Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Ya, oke. Jadi saya ringkesin aja gini. Ya. Orang-orang Kristen itu tidak mau makan daging bekas persembahan berhala. Ingat ya, ini kan jemaat beragam. Yeah. Orang Yahudi jelas nggak mau. Dari warga kelas atas sanggup beli. Yeah. Nah sekarang yang jadi persoalan, gimana dengan orang non-Yahudi, tapi warga kelas bawah? Yeah. Nah ini kan yang jadi persoalan. Akhirnya Paulus bilang, kamu jangan jadi batu sandungan. Sebenarnya sih berhala-berhala itu nggak ada semuanya. Yeah. Tapi kalau sampai kamu makan itu jadi sandungan buat orang-orang yang tidak memakannya, lebih baik jangan makan. Toh kalau nggak makan itu juga nggak mati. Sebenarnya ini teladan apa? Again, ini kan teladan merendahkan diri. Yeah. Kalau kita mau turutin ego kita, emang kenapa kalau gue bikin gini? Yeah. Tapi Paulus bilang udah ngalah aja. Sering nggak dalam hidup kita sehari-hari kita merasa kita nggak salah? Sering. Emang kenapa kalau gue bikin begini? Yeah. Orang gue nggak salah kok. Tapi lihat itu, yang namanya merendahkan diri ya, yang Paulus ajarin. Ya udah, sekalipun aku nggak salah, aku tetap ngalah deh. Yeah. Daripada kamu tersandung. Yeah. Nah jadi Paulus itu luar biasa. Yeah. Nah 1 Korintus pasal 9 itu menceritakan tentang hak dan kewajiban rasul. Yeah. Nah ini kita kembali ke perkara tukang kemah. Jemaat di kota Korintus ini beragam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi jelas ini adalah salah satu kota yang punya uang. Makanya ketika pengumpulan uang untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sangat susah pada saat itu, salah satu yang Paulus minta ini Korintus. Karena money is there memang. Yeah. Boleh dikata gereja ini kalau dilihat secara gereja sekota, ya ini gereja yang mampu dibandingkan kota-kota lain. Tetapi ironinya Paulus nggak ambil apapun di sini. Justru Paulus bekerja sebagai tukang kemah. Ingat ya, bekerja sebagai tukang kemah itu bukan pekerjaan tetap Paulus. Paulus hanya melakukan itu di beberapa kota. Efesus dia lakukan. Tapi waktu di Filipi, di Galatia enggak. Nah di Korintus dia juga melakukan. Nah makanya ayat yang kelima ya, kalau kita lihat dari 1 Korintus 9, tidakkah kami punya hak membawa seorang istri Kristen seperti yang dilakukan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Nah jadi Petrus dalam pelayanan ya bawa istri. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak dan dibebaskan dari pekerjaan tangan? Rasul-rasul yang lain tidak ada yang bekerja tangan. Karena memang Tuhan sudah menetapkan orang yang bekerja untuk Injil ya hidup dari pemberitaan Injil. Itu memang sudah ditetapkan sama Tuhan ya. Nah ayat 7 nih, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Atau siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga mengatakan, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ayat 10. Atau kita, para pelayan, konteks hukum Taurat, para pelayan di mezbah Tuhan. Dalam konteks PB, para pelayan Injil. Atau kitakah para pelayan Injil yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah
kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Tuh lihat, Paulus sampai ngomong gini. Nah, jadi ini yang saya harus luruskan ya. Yang pertama gini, memang ada orang yang hidup dari pemberitaan Injil. Ini diatur sama firman Tuhan memang. Dan ini yang dipraktekkan oleh para rasul. Nah, yang menjadi masalah adalah di gereja hari ini sehingga banyak orang antipati ya, adalah para pekerja-pekerja palsu. Siapa pekerja-pekerja palsu? Dia yang memperkaya diri dari ladang pelayanan. Itu yang jadi masalah. Dia memperkaya dirinya dari ladang pelayanan. Fokusnya berarti tujuan Ya, motivasi hatinya. Sehingga dia tidak lagi memberi hidup, tetapi dia mencari hidup di situ. Bukan menjadi korban, dia makan korban. Ini yang jadi masalah. Satu kutub ekstrim itu dari pelaku pekerja di ladang pelayanan. Karena banyak orang benci melihat kelakuan ini, sehingga ada ekstrim yang satunya lagi. Ekstrim yang satunya lagi apa? Dianggap kalau orang yang hidup dari pelayanan itu namanya bukan melayani tapi cari uang. Ini kan motivasi hati ya. Tidak salah untuk orang hidup dari pemberitaan Injil. Memang diatur itu. Ya, memang diatur itu. Maka satu pertanyaan yang paling klasik adalah, bolehkah seorang pendeta berbisnis? Ya, benar. Itu sering banget ditanyain. Ya, bolehkah seorang pendeta berbisnis? Nah, saya tidak bisa menjawab ini hitam dan putih. Ini masing-masing harus sesuai dengan komando Tuhan. Tapi kalau bisnis itu membuat dia nggak bisa fokus melayani, ya udah pasti salah. Tapi yang jelas, yang tidak boleh adalah memperkaya diri dalam ladang pelayanan. Itu yang jadi masalah. Nah, Paulus melihat konteks jemaat saat itu, masalahnya banyak. Entah apa yang dihadapi Paulus ya. Ada banyak golongan juga. Pada saat itu gereja sedang terpecah-pecah. Atas kebijaksanaan Paulus memutuskan, aku tidak ambil hasil dari tempat ini. Aku bekerja, aku berbisnis. Karena situasi konteks jemaat. Ada lagi yang kurang belajar bilang, Paulus nggak ambil uang dari pelayanan, dia bekerja terus. Ya itu salah. Itu hanya di kota tertentu. Dan Efesus dan Korintus. Tempat lain gimana? Paulus tetap didukung oleh jemaat. Paulus tetap mendapat bagian dari pemberitaan Injil. Nah, itu yang terjadi. Lalu, nah mungkin ini waktu kita juga udah tinggal dikit ya. Oke, secara cepat aja nih, karena tinggal 5 menit nih. 1 Korintus 12, 13, 14, rupanya jemaat ini masalahnya banyak, karunianya juga hebat. Nah, Paulus bilang, ada loh yang lebih penting dari karunia, itu kasih. Pasal 13. Nah, tetapi bukannya karunia tidak penting. Paulus juga bilang, kejarlah karunia. Kamu harus meminta. Nah, ini kan juga ada dua kutub ekstrim. Yang satu, karunia terus kejarin karunia. Ekstrim yang satu lagi menganggap seakan-akan karunia tidak penting. Yang penting karakter. Karunia itu penting loh. Karunia itu pemberian Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk show off. Jadi, again harus balance. Percayalah, ketidakseimbangan selalu awal mula penyesatan. Kita harus balance saja. Kita harus balance. Just be balance. Semua harus ditempatkan pada tempatnya. Karunia punya tempatnya. Karakter jelas punya tempatnya. Jangan dibenturkan. Nggak boleh dibenturkan. Nah, itu ditutup dengan 1 Korintus pasal yang ke-15. Pengharapan orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah pengharapan orang percaya. Bahkan kemudian Paulus menjelaskan
bagaimana nanti kita akan mendapat tubuh yang baru. Wah, itu luar biasa. Nanti dibaca aja itu di 1 Korintus pasal 15. Ya, judulnya udah kebangkitan Kristus Iya. ini. Nah, saya rasa demikianlah tentang kitab Korintus ya. Iya. Ya. Mungkin buat kesimpulan kok. Jadi sebenarnya kalau di Korintus ini tuh poin-poin yang paling penting lah. Kalau Koko suruh menggambarkan kitab Korintus dalam satu kalimat gitu. Surat Korintus ini adalah surat tentang praktek pastoral gereja. Praktek gereja lah. Kesatuan tubuh Kristus di situ, kerendahan hati di situ, hak kewajiban para pelayan Tuhan juga ada di situ. Karunia juga. Karunia ada di situ. Tapi karunia juga diimbangi dengan kasih juga ada di situ. Itu sebenarnya sehari-hari kita. Sampai pengharapan gereja juga ada di situ. Iya. Imoralitas yang diserang juga ada di situ. Jadi ini surat tentang gereja sih. Iya. Harusnya kita baca ini sih bisa Yes. bisa banyak terbuka pikirannya dalam sesama pelayan gimana, dalam bergereja betul. gimana. Ya. Betul. Iya. Oke. Ya. Thank you banget kok Thank untuk ngobras kitab Korintus hari ini. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua, biar kita sama-sama masing-masing semakin bertumbuh. Jangan lupa minggu depan di hari Kamis jam 7 malam kita akan kedatangan Pastor Raguel Lewi dan akan membahas mengenai mengerjakan keselamatan. Nah, itu nanti akan dibahas tuh bareng Pastor Wigan dan Pastor Raguel Lewi di minggu depan hari Kamis jam 7 malam. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. God bless you, see you next week guys. God bless you, thank you semuanya.